Ya, gue udah pakai MacBook Air M3 15 inci sebagai daily driver selama lebih 4 bulan terakhir. Ini laptop yang masuk ke kategori life changing buat gue. Tapi akhir-akhir ini gue lagi terpesona nih sama laptop Windows dari Asus yang datang dari seri ZenBook alias seri premiumnya. Bisa dibilang MacBooknya Asus lah. Kira-kira kalau kita compare, mana nih yang lebih oke? Tapi sebelum gue yaping lebih jauh, just in case baru pertama kali lihat gue di Basindo Tech, kenalin nama gue Anes. Atau buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, bisa banget pencet tombol subscribe-nya. Kalau udah, kita lanjut. Nah, pas banget. Buat yang mau beli Asus ZenBook S14 OLED, bisa beli di Blibli dengan cicilan 0% mulai dari sejutaan aja. Tapi kalau maunya MacBook Air M3 juga bisa, cicilan 0% mulai 1 jutaan sampai 24 bulan bebas biaya admin. Belanja di Blibli, bebas worry. Oke, yang pertama kali kita bahas desainnya dulu. Buat MacBook Air M3, seperti yang kita semua udah tahu ya, desain dari Apple tuh emang udah ikonik banget. Udah pada hafal lah sama desain MacBook tuh kayak gimana. Paling yang bikin laptop ini live up to its name ya tipisnya tuh tipis banget. Bisa mencapai ketipisan ini ya karena laptop ini pakai desain passive cooling alias fanless yang emang bikin irit space. Tapi ternyata Asus juga bisa manage buat bikin ZenBook hampir setipis MacBook Air dengan ketipisan di 1,19 cm di bagian tertipisnya dan 1,29 cm di bagian tertebalnya. Sedangkan MacBook sendiri tuh ada di 1,15 cm. Walau kalah tipis, tapi ZenBook nggak kalah premium untuk urusan desain. Ini laptop dari feeling megangnya aja udah kerasa banget mahalnya. Desainnya cukup minimalis. Kenapa gue bilang cukup? Ya karena emang masih ada aksen-aksen ZenBooknya yang ditorehin di permukaan laptop. Yang masih masuk sih sama selera gue pribadi. Walau gue masih prefer minimalisnya MacBook yang beneran kosong cuma logo Apple doang. Nah, untuk bobotnya nggak akan gue compare ya, karena kedua laptop ini punya dua ukuran yang berbeda. Si MacBook Air ini 15 inci dan si ZenBook S14 ini 14 inci. Jadi bobotnya kurang tepat lah kalau gue compare. Tapi gue infoin aja kalau MacBook Air ini di 1,51 kg dan si ZenBook ini di 1,2 kg. Approach penggunaan material di kedua laptop ini tuh cukup beda. MacBook Air pakai aluminium daur ulang yang lebih ramah lingkungan, sedangkan ZenBook pakai seraluminium yang emang baru pertama kali gue dengar dari Asus nih, yaitu material kombinasi dari seramik dan aluminium. Ya sesuai namanya aja. Build quality juga udah sama-sama bagus, solid dan gak ada wobbling. Dari buka tutupnya aja udah sama-sama bisa pakai satu tangan. Engselnya ngasih feeling yang satisfying pas dibuka. Tapi kalau dari sertifikasi sih si ZenBook ini udah lebih unggul ya karena punya standar militer 810H yang bikin lebih pede kalau amit-amit nih laptopnya jatuh. Nah, untuk ports ini kelemahan MacBook Air yang paling nyusahin, yaitu portnya yang minim banget, cuma dapat 2 port Thunderbolt 4 dan jack audio aja. Bahkan kalau kayak gua yang emang ngecasnya nggak pakai MagSafe, tapi pakai si port USB-C-nya, jadinya tinggal sisa satu aja nih yang lowong. Terpaksa mengubah gaya hidup gue yang mesti bawa-bawa dongle kemana-mana. Sedangkan ZenBook sendiri meskipun tipis dan form factornya imut, tapi masih nyediain satu USB-A yang udah USB 3.2 Gen 2, 2 port Thunderbolt, 1 HDMI 2.1 full size, dan port jack audio. Jadi untuk urusan port, ZenBook jauh lebih lengkap. Nah untuk layar atau displaynya jelas gue akan bilang bahwa ZenBook lagi-lagi jadi pemenangnya untuk urusan ini. Karena emang panelnya udah OLED, sedangkan MacBook Air ini masih pakai IPS aja. Dan untuk urusan panel ini, Apple emang masih belum adopsi OLED untuk seri MacBook. Even yang Pro sekalipun, itu masih di mini LED. Jadi untuk urusan di mata telanjang emang layar si ZenBook ini jauh lebih cakep ya. Dari kontrasnya, deep blacknya lebih real gitu. Tapi untuk color gamutnya, yang kita tes ternyata memang layar OLED lebih superior juga. Dengan Adobe RGB dan fitur yang lebih baik dari layar IPS yang ada di MacBook. Tapi bukan berarti layar MacBook jelek ya. Kalau di kategori panel IPS, bisa dibilang ini yang paling bagus, top notch-nya lah. Oke, ini dia hasil pengetesan untuk webcam MacBook M3 15 inci. Yang gimana? Kalian bisa lihat sendiri untuk skin tone dia tuh rada naikin di atas satu tingkat. Jadi lebih cerah. Tapi untuk frame-nya, frame skipping-nya dia nggak ada ya. Jadi kayak rapih 30 fps-nya. Kualitasnya untuk 1080p udah bagus banget. Emang standar MacBook tuh untuk webcam selalu oke sih. Nice. Ya ini dia webcam hasil tes dari S14 OLED ZenBook yang bisa kalian lihat sendiri. Skin tone gue jadi kuning banget. Nggak tahu kenapa kontrasnya dinaikin banget padahal ini lightingnya tuh putih ya.
Terakhir gue coba waktu di ruangan kantor tuh dia lebih ke reddish, lebih ke bikin kulit jadi merah. Sedangkan di MacBook tuh apapun lightingnya dia tetap bisa kasih skin tone yang kelihatan kayak lebih normal looking lah. Walaupun dia lebih cerah, tapi dia masih bisa kasih skin tone yang kelihatan lebih natural dibandingin ini sih. Tapi untuk audio gimana? Kalian bisa dengerin sendiri. Kalau misalnya mana yang lebih oke dengan MacBook, coba kalian tulis di komen. Tapi ini kuning banget sih. Si ZenBook karena udah ada NPU-nya, jadi udah bisa pakai fitur Studio Effects yang bisa bikin background blur dan auto reframing. Sedangkan MacBook bisa juga untuk fitur-fitur kayak gitu, tapi mesti fusion dulu sama iPhone sebagai webcam. Jadi kalau ngandelin kamera webcamnya aja belum bisa. Sekali lagi poin untuk ZenBook. Nah, untuk audionya sendiri, by specs MacBook Air punya 6 speaker dan ZenBook punya 4 speaker. Tapi suara dari ZenBook tuh lebih berisi, lebih megah gitu soundstage-nya. Walaupun untuk clarity MacBook lebih jelas. Jadi buat dengerin lagu-lagu yang vokalnya lebih dominan, di MacBook outputnya lebih clear. Coba kalian dengerin sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke performance. Tapi karena kedua laptop ini punya OS yang berbeda, jadi untuk bandingin performanya memang agak tricky. Tapi kita jabarin dulu deh speknya. MacBook Air M3 dari namanya aja kita udah tahu dia pakai chipset Apple Silicon M3 yang punya 8 core dengan konfigurasi 4 core performa dan 4 core efisiensi. GPU-nya 10 core, udah ada Neural Engine-nya juga 16 core, dan untuk unit yang gue pakai ini yang 16 GB ya, yang mana sekarang jadi base model untuk keseluruhan lini Mac semenjak rilis Mac dengan chip M4 kemarin. Jadi kemarin nih istimewa, sekarang udah jadi kayak biasa aja semenjak ada chip M4. Nah, si ZenBook S14 sendiri pakai chipset terbaru dari Intel, yaitu Core Ultra 7 prosesor 258V dengan codename Lunar Lake, yang menarik banget. Karena ini tuh RAM-nya udah on-chip, bukan on-board lagi, jadi langsung ada di dalam prosesornya. Ini tuh teknologi yang bikin komunikasi antara prosesor dengan memori jadi jauh lebih cepat. Karena udah berada di rumah yang sama, jadi tinggal ngobrol doang, yang katanya sih bikin lebih efisien. RAM yang tertanam di chip ini ada 32GB, core-nya punya konfigurasi yang mirip sama si MacBook, yaitu 4 core performa dan 4 core efisiensi, tanpa hyperthreading sama sekali, jadi cuma ada 8 thread doang yang diklaim bikin efisiensi chip ini tuh lebih bagus, dan klaimnya juga lebih baik dari Apple Silicon yang jelas-jelas pakai arsitektur RAM. Sedangkan chip ini tuh X86 yang biasanya lebih makan daya gitu. Nah, dalam chip ini juga udah ada NPU-nya ya buat AI yang punya computing power di 47 TOPS. GPU-nya nih yang menarik, konon udah on par sama iGPU-nya AMD yang emang selama ini jadi yang paling kenceng juga. Oke, untuk benchmark sintetis, CPU-nya kita percayain aja ke Geekbench 6 yang memang bersifat cross platform ya. Di single core, M3 punya angka yang lebih baik, sekitar 12% dari Core Ultra 7 258V. Hal yang sama terulang lagi nih di multicore, M3 punya skor 9% lebih kencang dibanding Core Ultra 7. Nah, kalau di Cinebench 2024, M3 itu 17% lebih kencang di single core-nya dan 28% lebih kencang di multicore. Nah, buat benchmark NPU-nya kita pakai Geekbench AI, di MacBook kita pakai framework Core ML dan backend-nya Neural Engine si M3-nya. Jadi direct ya, ngehajar NPU-nya aja, nggak pakai CPU-nya nggak ikut-ikutan. Di ZenBook juga sama, kita pakai framework OpenVINO dan backend-nya NPU si Intel AI Boost. Yang ternyata hasilnya lagi-lagi MacBook Air M3 memang lebih kuat nih. Baik di single precision, half precision, sampai di quantize-nya si ZenBook tuh dibabat habis. CPU udah, NPU udah, sekarang giliran GPU-nya yang nggak akan kita tes pakai benchmark sintetis. Jadi langsung aja ke real life scenario yang paling simple, yaitu gaming. Disclaimer, kedua laptop ini tidak didesain untuk gaming ya, karena sama-sama nggak punya GPU dedicated. Dua-duanya pakai onboard dari CPU-nya. Oke, gamenya kita coba di Dota 2, game e-sport yang nggak ada matinya nih. Buat MacBook kita pakai resolusi di 1107p, setting fastest, dan kita dapetin FPS di 100-an. Kalau udah ketemu 5 lawan 5 di fighting scene, bisa drop ke 60-70an FPS. Tapi masih playable banget, gua ngerasa fine-fine aja main Dota di laptop ini. Nah, pas nyobain di ZenBook, kita di resolusi 1200p dengan setting fastest juga, dapetin FPS tuh di sekitar 110-an yang kalau war intensif itu dropnya cuma ke 90-an. Yang bikin pengalaman ngegame terasa lebih baik di sini, lebih stabil sih FPS-nya, nggak terlalu fluktuatif kayak di MacBook. Jadi sedikit recap aja di performance, untuk CPU itu poinnya untuk MacBook
Untuk NPU juga MacBook, tapi untuk GPU di gaming performance ternyata ZenBook lebih kencang. Nah, tadi juga gue ada mention kalau chip baru dari Intel ini punya efisiensi yang diklaim lebih baik dari Apple Silicon. Mari kita buktikan. Oke, kita coba adu buat streaming Netflix dengan brightness layar di 100% dan audio di 50% dengan nampilin tontonan yang sama. Baterainya sama-sama di 100%. Dan ternyata klaim Intel bukan hanya gertakan semata nih. Di 2 jam pertama, baterai MacBook ada di 85% dan ZenBook tuh di 83%. Beda tipis. Lanjut sejam lagi, baterai MacBook ada di 74% dan ZenBook ada di 70%. Mulai kelihatan polanya kalau dalam sejam streaming Netflix itu MacBook dan ZenBook cuma makan sekitar 8-10% lah. Nah, karena nanggung, gue lanjut sejam lagi dan sisa baterai MacBook di 63% dan ZenBook di 56%. Jadi dalam 4 jam streaming Netflix, MacBook kepake 37% dan ZenBook kepake di 46% aja. Walaupun baterai ZenBook memang lebih gede sedikit di 72 Wh. Sedangkan MacBook di 66,5 Wh. Tapi ternyata memang MacBook di pengetesan ini tuh masih lebih irit. Hasil ini cukup expected sih memang karena Apple Silicon memang pakai ARM yang notabene normal banget kalau lebih irit dibanding Intel yang pakai x86. Jadi ini tetap pencapaian yang breaking through lah buat Intel. Chip Core Ultra 200 series ini memang gila banget efisiensinya. Kata kuncinya di efisiensi ya, bukan di performa komputasi. Nah, setelah kita adu gini baru kelihatan kan kalau memang laptop dari sudut Windows tuh nggak kalah-kalah banget lah dari Mac. Selama ada di price range yang mirip-mirip. Karena untuk varian MacBook Air M3 15 inci dengan spek yang gue pakai ini tuh harganya ada di sekitar 27 jutaan. Dan ZenBook itu ada di 25 jutaan yang punya RAM dan storage 2 kali lipat. Jadi kalau pertanyaannya lebih worth it yang mana untuk uang yang kita bayar, dari tes kita sepanjang video ini ya, ZenBook S14 OLED ini memang lebih worth it. Value for money-nya cakep. Mulai dari build quality yang udah standar militer, ports yang lebih lengkap, layar yang lebih cakep, audionya lebih berisi, dan baterai life-nya hampir bisa nyamain M-series-nya Apple. Walaupun untuk performa chipset, M3 memang lebih kenceng. Dan satu hal juga yang bisa menambah poin experience adalah MacBook Air ini fanless. Jadi nggak ada suara apapun meskipun laptopnya lagi diajak kerja keras. Rada kontradiktif emang ya, yang nggak pakai kipas bisa lebih kencang dibanding yang pakai 2 kipas. Hal yang nggak pernah kepikiran sama gue di 2018 pas mulai mainan rakit PC. Terus sebagai pengguna MacBook, apakah gue tergoda untuk pindah ke ZenBook? Setelah megang laptopnya beberapa minggu terakhir sih jujur gue rada tergoda ya, karena emang laptopnya tuh bagus banget. Tapi balik lagi, macOS tuh buat gue personal emang lebih nyaman dipakai buat kerja. Yang udah gue pernah jelasin juga di video reviewnya waktu itu. Dan kalau kalian nggak masalah sama OS atau gampang adaptasi kayak gue, dan lagi bingung nih antara kedua laptop ini, ZenBook S14 OLED ini bisa banget jadi opsi yang solid. Tapi kalau kalian emang udah terjebak di ekosistem Apple, MacBook Air M3 15 inci ini emang sebagus itu kok. Salah satu laptop yang paling bikin gue nyaman yang pernah gue pakai. Oke, segini aja opini gue tentang kedua laptop ini. Kalau ada input atau sanggahan bisa komen aja di bawah. Kita lanjut diskusi di sana. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video yang lain. Ciao. Wup, wup.